Horas, apa kabar Bapak dan Ibu, saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan? Mudah-mudahan hari ini hari pengharapan bagi kita, hari kita senantiasa bersama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemarin baru saja kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Mudah-mudahan kenaikan Yesus memberikan selalu kepada kita pengharapan bahwa Kristus selalu bersama dengan kita. Dia di tahta yang mulia. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita teduh sejenak untuk menyembah Allah, memuliakan Dia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34, Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis pada kitab 1 Korintus 1 ayat 18. Ai haotodo hata nataringo tusilangi di rohaniakan alahomago. Alai hagogo ni debatadui dihita nadapotan haluau. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salib, tempat Yesus terpajang, tersalibkan di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota ketika itu. Orang Yahudi memandangnya sebagai sesuatu kekalahan. Orang Yahudi menganggap itu sebagai sesuatu kebodohan. Orang Yahudi menganggap itu sebagai suatu fakta yang menandakan bahwa Yesus memang bersalah dan patut untuk disalibkan. Orang Yunani memandang itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, nonsen, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak layak untuk diperbincangkan, karena tidak ada nilai filsafatnya, karena tidak ada nilai ilmu pengetahuannya, karena tidak ada nilai daripada kehikmatannya, karena salib mereka lambangkan sebagai sesuatu tempat orang terhukum, tempat orang yang kalah, tempat orang yang binasa. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan kepada kita bahwa bagi orang-orang yang diselamatkan, salib itu merupakan kekuatan Allah. Hagogo oni debatadui dihita nadapotan haluau. Ya, kalau kita berhenti tentang salib saja, Yesus yang disalibkan itu ya memang itu adalah pertanda daripada kematian. Itu adalah pertanda daripada penghukuman manusia atas dosa. Pertanda hukuman manusia atas kesalahan Yesus ketika itu menurut mereka. Tetapi salib itu, kematian Yesus itu tidak berhenti di Kalvari, tidak berhenti di Golgota, tetapi dia kita harus lihat dalam kenyataannya bahwa kematian, lambang daripada salib itu dikalahkan. Maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga kebangkitan Yesus Kristus yang merupakan adalah lanjutan daripada Kalvari, inilah yang menandakan kepada kita kemenangan Kristus. Sehingga pandangan Yahudi,
Sehingga pandangan-pandangan orang Yunani yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang biasa meneliti, orang yang biasa untuk membolak-balikan hukum-hukum, yang biasa untuk melakukan sesuatu itu dilandasi oleh peraturan-peraturan, semuanya menjadi terkalahkan oleh karena Yesus bangkit. Saudaraku, dalam renungan pagi ini kita akan ditanya, apa menurut kita salib itu? Apa makna salib Kristus untuk kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makna salib itu bagi kita adalah justru kemenangan. Salib itu adalah kemenangan. Salib itu adalah lambang daripada kemegahan Allah. Ia ditinggikan dari orang-orang sekitarnya. Ia ditinggikan bersama-sama dengan Allah. Ia ditinggikan untuk mengalahkan. Ia ditinggikan sebagai suatu pertanda bahwa Kristus lebih tinggi, lebih agung, lebih berkuasa atas segala sesuatunya. Itu bisa kita terima dengan iman kita, Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salib itu adalah pengorbanan. Salib itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai tanda Dia mengasihi manusia dan dunia. Puncak daripada kasih Allah itu adalah salib penderitaan. Itu juga yang mau kita renungkan. Sudahkah kita bersedia untuk memikul salib kita masing-masing? Sudahkah kita bersedia untuk memikul yang kita sebut dengan beban di tengah kehidupan kita? Mungkin kita ada yang sakit, kita ada yang sulit untuk memutuskan sesuatu oleh karena peliknya, sulitnya, atau kita mungkin sedang dalam masa-masa kesulitan ekonomi dan seterusnya. Salib itu justru bukan lagi hanya beban. Di dalam salib itu juga ada kemenangan kita. Kita sama-sama kemenangan Allah melalui keberimanan kita, karena salib itu kepada orang yang percaya adalah kemenangan. Kekuatan Allah yang telah nyata di dalam hidup kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila dikatakan kepada kita salib adalah kekuatan Allah, itu menandakan kepada kita bahwa Kristus Yesus senantiasa bersama dengan kita. Ia menyandingkan telinganya, Ia memalingkan wajahnya kepada kita untuk memberikan tempat untuk memperhatikan kita sepanjang kita hidup. Moga-moga hari ini selalu menjadi hari yang berbahagia, hari kita menaruh pengharapan, karena Kristus berada di dalam hati kita. Ia sudah membawa dosa kita di salib itu, dan oleh karena bilur-bilurnya kita sembuh. Salib Kristus, lambang kemenangan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang begitu sangat besar. Engkau telah mengampuni kami dengan cucuran darah Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan dan mati dan dikuburkan. Dengan kebangkitannya kami sembuh, dengan kebangkitannya kami berpengharapan, dengan kebangkitannya kami beroleh keselamatan. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu senantiasa mengiringi kehidupan kami. Kami menghadapi berbagai persoalan di tengah-tengah kehidupan ini, tapi kami boleh percaya Tuhan senantiasa akan menolong kami. Kasih-Mu yang tak berkesudahan itu Tuhan senantiasa mengiringi hidup kami masing-masing. Biarlah kami tertawa, berbahagia bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi di keluarga kami masing-masing. Suami kami, istri kami, anak-anak kami menjadi satu kekuatan yang penuh di tengah-tengah keluarga. Karena di dalamnya ada saling mengasihi, saling menghargai, di dalamnya ada saling mengampuni. Ya Tuhan, berikan kepada kami rezeki, berikan kepada para bapak, ibu, saudara kami yang menderita sakit pengharapan, agar mereka senantiasa berharap akan kesembuhan. Biarlah obat, terapi yang mereka pergunakan semuanya untuk kesembuhan mereka. Ampuni kami dari dosa kami,
Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Amin.